ketiga, salah seorang dari 3 pendeta itu juga, saya kasih singkatan nama saja ya, pendeta NN, bukan not name, tapi memang dia NN. Bagaimana belajar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, mudah-mudahan beliau akan Berkah. secara bisa boleh. Amin. Sekarang sudah bagus, jauh lebih bagus. Ini sudah menurut aturan COVID sudah. Amin. Untuk kesehatan sudah bagus. Terima kasih Pak Lurah. Pak, saya mewakili Pak Andi. Saya camat di wilayah Balikpapan Tengah ini, khususnya daerah sini. Pertama, memohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Kenapa? Karena pada hari ini Pak Andi tidak bisa melayani Bapak. Tapi Bapak coba hari Minggu ya Pak ya. Dan sekarang Bapak Kapolda keren dia pakai. Pakai Pak, keren tulis. Yes. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan kepada seorang yang sempat menuliskan komentar di salah satu video yang diunggah di Pastor Andi Simon TV. Tentunya itu berkaitan dengan seputar pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan inisial kepada orang yang berkomentar ini, A. Siagian. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan respon dan tanggapan kepada komentar yang dituliskan oleh A. Siagian ini mengerti siapa yang saya maksud. Intisari dari komentar beliau berbunyi kira-kira demikian. Beliau mengharapkan supaya PGI menghentikan praktek yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Jika tidak, biarlah kepolisian yang menghentikannya. Itu intisari komentar dari saudara kita A. Siagian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, benarkah perlu PGI mengintervensi atau ikut campur dengan doa aliran kesembuhan pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks untuk menghentikan praktek pelayanan model yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon? Menurut saya ini terlalu mengada-ada. Saudara kita Asia Gia kurang kerjaan. Ini kita sama-sama orang Batak, tapi saya greget melihat kau kawan. Apa sih yang ada di benakmu sampai berkata demikian? Supaya PGI intervensi, PGI datang menghentikan praktek pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Pertanyaan saya kepadamu saat ini, apa yang dirugikan dengan pelayanan Pastor Andi Simon kepadamu? Kenapa harus mengambil konklusi atau kesimpulan seperti itu? Menurut saya sangat ngawur, pemahaman, pengertian yang dangkal, miskin, keliru, dan tidak berdasar sama sekali. Hal berikutnya yang perlu kita renungkan, tidak mungkin semakin hari semakin banyak orang datang untuk minta didoakan. Bahkan sampai hambanya Pastor Andi Simon sering berkata, sudah KEWALAHN, sudah kewalahan. Kenapa mereka makin hari makin banyak yang datang? Tentunya kesimpulan kita, karena mereka mendengarkan kesaksian dari mulut ke mulut. Karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan real, konkret. Karena orang-orang yang datang ini melihat bahwa kuasa Tuhan benar-benar terjadi. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan dengan serius dan matang, supaya kita jangan terlalu mudah melontar kata, mengucapkan sesuatu, menuliskan komentar. Ternyata komentar kita itu komentar yang tidak berbobot, tidak bermutu, tidak berkualitas sama sekali. Lagi pula, ngapain PGI harus diajak-ajak untuk menghentikan praktek pelayanan hambanya Pastor Andi Simon?
PGI masih punya banyak tugas. Ada problem permasalahan yang terjadi bagi gereja Tuhan, tubuh Kristus, yaitu saja diurus. Ngapain diajak-ajak dengan komentar yang nyeleneh dan ngawur seperti yang dibuat oleh saudara kita Asia Gian ini, mau melibatkan PGI untuk menghentikan praktek pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Pertanyaan saya sekali lagi kepadamu kawan, apakah engkau ada dirugikan? Justru yang terjadi sebaliknya. Ada banyak orang yang merasa diberkati. Bahkan hidup Pastor Andi Simon selalu punya moto menjadi sahabat bagi orang sakit, rindu berbagi kasih, berbagi berkat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini adalah teladan yang ditinggalkan, dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu, tentunya kepada saudara dan saya, dan itu bisa kita lihat dari data dan fakta Alkitab. Kemudian bagian yang kedua, saudara kita Asia Gian ini mengatakan sebaiknya praktek pelayanan Pastor Andi Simon dihentikan oleh polisi. Saya mau kasih tahu kepadamu kawan, melalui kesempatan ini saya akan tunjukkan sekaligus kepadamu bagaimana Pastor Andi Simon melayani dengan ustaz. Ini dia videonya. Halo semuanya, saudara-saudara sekalian, senang banget hari ini Pastor dimintai oleh tokoh masyarakat RT21 bersama Pak Ustadz ya untuk meminta layanan doa penyembuhan. Di mana ini saudara-saudara, dan kita ketemu siapa? Ikuti video ini terus. Yeay, Jesus name. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu, sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus. Bagaimana pelayanan hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ya mudah-mudahan beliau kakaknya Berkat. secara bisa boleh amin. bisa kembali normal. Sembuh seperti sedia. Oh iya, kembali normal. Ini ekor toleransi nih. Coba sama-sama lo, pemirsa channel YouTube Andi Simon TV. Andi Simon TV. Di mana saja, selamat berjumpa kembali. Lama kita nggak jumpa ya. Iya, lama kita tidak jalan bareng Iya, ya. jalan bareng. Jadi nanti program terus ini. Iya. Sip. Apakah saudaraku Asia Gian sudah melihat seorang pastor melayani bersama-sama dengan ustadz pergi mendatangi orang sakit untuk didoakan? Apakah engkau bisa melakukan itu? Coba jawab. Jadi yang perlu saya ingatkan melalui ulasan ini, mari kita belajar rendah hati, terbuka mata hati, mata rohani kita. Kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, mari kita paling tidak berdoa, memberi support dan dukungan. Jangan justru menghentikan pelayanan yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau begini adanya, di mana pikiran waras kita taruh? Saya makin geleng-geleng kepala melihat kita ini. Ada beberapa orang, khususnya dari suku Batak, jangan tersinggung, saya orang Batak. Saya pendeta Berton Nababan. Tapi saya melihat akhir-akhir ini ada beberapa orang Batak yang tidak suka atau kontra dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saya bocorkan sedikit. Yang pertama, Asia Gian ini. Yang kedua, kemarin saya sudah bahas, Luhut Simarmata. Yang ketiga, salah seorang dari 3 pendeta itu juga, saya kasih singkatan nama saja ya, pendeta NN, bukan not name, tapi memang dia NN. N-nya itu 5 huruf, N-nya satu lagi marga. Tidak usah saya sebutkan lah, marganya nggak enak ya. Jadi kita orang Batak ini gimana ya? Kenapa kok ada
oknum-oknum tertentu dari orang Batak seperti ini. Ya oke lah, kita hargailah. Selama masih dalam konteks yang jangan keterlaluan. Jangan sampai melanggar undang-undang ITE. Ya ini kita harapkan. Tapi yang jelas, berbuat kebaikan, menolong orang-orang sakit, didoakan di dalam nama Yesus, mereka mengalami lawatan, mujizat kesembuhan. Apa yang salah di sana? Apalagi seperti kawan kita yang 3 pendeta itu. Mereka datang ke sana menyampaikan karunia nubuat, bahkan pesan roh, supaya pelayanan hambanya Pastor Andi Simon di stop, dihentikan. Kalau tidak, Tuhan segera akan menghentikannya. Saya jadi berpikir, ngapain Roh Kudus harus bicara melalui Anda yang bertiga pendeta ini? Bukankah Tuhan tidak sanggup berbicara langsung kepada hambanya Pastor Andi Simon? Itu bukan Roh Kudus, itu bukan pesan dari Roh Kudus, tapi pesan Roh dari Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau dilaporkan ke polisi. Saya mau tunjukkan kepadamu, lurah setempat pun mendukung pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Ini dia videonya. Ada pengobatan di sini, datang lagi yang lain-lainnya, budak di sini lagi. Nah ini orangnya kan bukan sedikit dan bukan orang Balikpapan. Nah ini yang susah kita mengaturkan. Maksudnya gini Pak Lurah, kalau bisa dalam sehari pengobatan maksimal 50 atau 100 gitu Pak Lurah. Karena ini kita kondisi yang begini Pak Lurah. Kasian juga yang datanya malah dia. Izin, betul itu. Kita juga upayakan seperti itu. Tapi ini yang datang seluruh Indonesia. Ya. Nah ini kita kalau udah datang ke sini kata satu pesawat, ya kita mau tolak dia bagaimana kan itu? Mau tolak dia udah nggak bisa hari ini stop. Sementara nunggu lagi seminggu yang akan datang lagi kan dia minggu sekali, 1 minggu sekali. Nah ini persoalannya dan bisa kita atasi bersama bagaimana jalan yang terbaik karena mereka ingin sembuh semua. Nah makanya kita selalu menghimbau kepada masyarakat yang datang untuk mentaati aturan, jaga jarak, wajib masker, semuanya harus ditaati karena untuk keselamatan. Karena datangnya sembuh, ingin sembuh jangan pulang dengan sakit, kontaminasi lagi. Selalu saya himbau kepada mereka untuk sadar hal itu kan. Dan mari kita coba pelan-pelan untuk ini. Karena ya susah, bukan warga Balikpapan, dari luar Balikpapan semua. Cuma tetap kita upayakan. Jadi Bapak juga paham ya. Nanti begini. Walaupun gini ntar Pak. Walaupun kita ngerti, artinya datang dari mana karena tapi kita karena kita ini sesuai dengan anjuran wali kota, tetap kita harus belajar. Kalau yang kayak begini katanya bedugel kan, sesuai dengan aturan protokol kesehatan itu nggak boleh Pak. Jadi ada sistem, memang pasti ada yang pasti kayak mati itu pasti sudah. Coba bagaimana cara kita mengatur lagi? Nanti mungkin ke depan kita coba karena ini udah bagus semua. Nanti kita tutup pintu, selesai dari dalam, keluar semua, baru kita masukkan dari luar. Sehingga nanti kita coba nanti pelan-pelan untuk menginikan kepada mereka. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh kru dan pengurus yang ada. Kondisi hari ini jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan ini apa yang kita harapkan ini terwujud hari ini bagus sekali. Saya apresiasi bagus sekali. Jadi tinggal hanya beberapa aja yang di atas itu yang butuhkan pengaturan lagi dari kita. Sekarang sudah bagus, jauh lebih bagus. Ini sudah menurut aturan COVID sudah. Amin. Untuk kesehatan sudah bagus. Terima kasih Pak Lurah. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan bukti-buktinya ya. Pelayanan Pastor Andi Simon juga didukung oleh camat setempat. Ini dia videonya. Mana aja nih Bu Bapak? Dari atap gua. Pak, saya mewakili Pak Andi. Saya camat di wilayah Balikpapan Tengah ini, khususnya daerah sini. Pertama memohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Kenapa? Karena pada hari ini Pak Andi tidak bisa melayani Bapak. Tapi Bapak coba hari Minggu ya Pak ya. Hari Minggu ya Ibu ya. Coba datang ke sini karena sekalian ada peresmian. Nah, kalau kita hari Minggu nanti Bapak bisa hadir. Nah, saya dari tim gugus COVID di sini mengimbau ya melihat kondisi
jangan saya kasihan juga Pak, apalagi Balikpapan ini pandemi COVID-nya masih ada. Nah, jadi nanti kalau toh diobati Pak Andi, tolong selesai nanti langsung pulang. Ya Pak ya, jangan berkerumun. Nanti kita ditegur sama kepolisian dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf hari ini Pak Andi tidak bisa melayani. Tapi kita coba hari Minggu. Mudah-mudahan ya karena Tuhan lah ditumbuhkan semua Bapak ya. Kira-kira itu Pak ya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya mewakili dari Camat Balikpapan Tengah. Terima kasih. Ya, ya. Ya, sama-sama. Kasihan Bapak nunggu, apalagi hari Jumat ini kan perlu pulang istirahat. Makasih Pak. Ya, ya, ya. Oke ya, semua pulang ya. Oh, ya. Tolong ya, semua pulang. Mudah-mudahan Bu, mohon maaf Pak Andi di hari ini tidak bisa memberikan penyembuhan. Tapi nanti hari Minggu karena ini akan diresmikan. Hari Minggu. Ya Bu ya. Bukan hanya itu, pelayanan hambanya Pastor Andi Simon juga didukung Satpol PP dan aparat kepolisian. Pastor Andi Simon pernah menemui Polsek, Polres, Polda. Saya akan kutipkan beberapa video menunjukkan hal itu. Bagaimana Kapolda Kalimantan Timur datang mengunjungi hambanya Pastor Andi Simon. Sebaliknya Pastor Andi Simon juga diundang untuk khotbah di Polda Kalimantan Timur. Ini dia videonya. Segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Halo semuanya, salam sejahtera ya. Senang banget hari ini sebuah kehormatan Pastor Andi dikunjungi Bapak Kapolda Kaltim yang terkasih Bapak Irjen Heri Rudolf Nahat ya. Nah, secara khusus hari ini banyak sekali saudara-saudara kita dari Atambua, Pak. Atambua, NTT yang menyayangi Bapak, mengasihi dan juga bangga banget ya. Ya, mungkin Bapak bisa menyapa saudara kita pakai bahasa kamu. saya sudah lupa. Halo, tumpangnya. Iya, iya. Pastor Andi udah sampai ke atas buat Nanti. Karena ada teman saya, Iya. telepon saya, Iya. minta kalau bisa gimana caranya dihubungi dengan Pastor Andi. Wah, saya bilang udah jauh-jauh. Dari Atambua itu ya. Pastor Andi pasti akan berdoa selalu untuk Atambua biar Atambua makin maju, makin baik, makin banyak orang yang sayang dan cinta dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa yang diucapkan itu biarlah menjadi berkat dan banyak orang-orang Atambua
yang mendapat promosi Tuhan menjadi pembesar di negeri kita tercinta, Indonesia. In Jesus name. Amin. Ya, bagaimana Pak Kapolda melihat pelayanan kami di sini dan bagaimana kesannya ketika berkunjung ke sini? Ya, pertama pasti terkesan ya. Saya kira semua yang datang akan terkesan. Iya. Healing center yang sangat nyaman gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah bagus itu akan banyak orang yang disembuhkan di sini. Amin. Amin. Yeay. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Yes. Wah, ini senang coba. Ayo Pak Kapolda, kasih renungan singkat dulu. Ya, karena senang Pak Kapolda ya. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak orang percaya Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan kekal. Amin. Salah satu lagu yang saya diberkati di jalanan, sisa umur yang telah diberikannya, aku melihat banyak jiwa-jiwa yang butuh kesembuhannya. Ini kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk melayani, baik di bidang hukum, pemerintahan, dan rohani. Lalu refnya, in Jesus name be healed, in Jesus name be clear, in Jesus name be clear. Haleluya. Ada aliran kesembuhan mengalir. Yeay. Dan sekarang Bapak Kapolda keren dia pakai Pak, keren tulis. Yes. Pak Tatar merah juga. Berarti mau juga kelihatan muda. Itu maksud Pak Tatar. Anunya juga memilih Telepon. untuk bentuk apa pasti juga. Senang banget ya dipakai sama bapak-bapak sekalian. Kiranya aliran kesembuhan ini mengalir kemana-mana. Indonesia diberkati dengan aliran kesembuhan Tuhan Yesus Kristus. Gimana Pak? Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeay. Bahkan mereka membuat acara beda rumah yang tentunya acara yang sangat menyentuh, memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Ini mau dihentikan. Bukankah sudah terbalik dunia ini kalau dihentikan hal-hal yang begini? Jadi maksud Anda, saudaraku Asia Gian, maksud Anda yang mau digembar-gemborkan di YouTube itu apa? Keburukan, kejahatan, hoax. Apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting. Saya bersuara seperti ini untuk mengingatkan orang-orang oknum tertentu. Diam itu tidak selamanya emas. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berbuat dosa. Artinya, saya kasih tahu, ada yang namanya dosa aktif, ada dosa pasif. Dosa aktif apa? Mencuri, berbohong, ngegosip, dan lain-lain. Dosa pasif apa? Kita tahu baik, tapi kita tidak ngomong, tidak kita perbuat, kita berdosa. Kita tahu ada sesuatu yang melenceng, menyimpang, tapi kita diam saja. Padahal dia menuliskan, menorehkan itu, atau mempublikasikan itu di medsos. Saya mau kasih tahu kepada orang-orang Kristen yang memiliki pikiran picik. Ini tidak membangun sesama tubuh Kristus, saling tanda petik serang di medsos. Ini bukan saling serang, ini mengklarifikasi, meluruskan yang bengkok supaya menjadi lurus. Karena apa? Karena dia telah mengunggah atau membuat komentarnya di publik, maka kita harus menjawabnya secara publik. Contoh, ada orang berkata, kok Pendeta Berton menanggapi Patrice Smith? Saya menanggapi Patrice Smith karena Patrice Smith mengunggah kontennya di YouTube-nya. Saya perlu memberikan respon dan tanggapan argumentasi yang sesuai dengan fakta data Alkitab yang saya yakini, mengerti dan pahami. Kenapa ini menjadi penting? Karena lumayan juga
yang percaya dengan konsep pengertian pemahaman dari Patrick Smith. Saya rindu orang-orang yang percaya adanya mujizat dan pelayanan dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon tidak disalah mengerti, tidak disalah pahami oleh orang-orang lain. Makanya saya meluruskan, memberikan argumentasi sesuai dengan yang saya yakini, mengerti dan pahami. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti, memahami apa yang saya maksud. Jadi kepada saudaraku Asia Gian, Anda mau meminta polisi menghentikan praktek pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, Anda salah kaprah. Kepolisian di Kalimantan Timur, baik dari tingkat Polsek, Polres, Polda, semuanya mendukung pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Termasuk juga ketika meresmikan Tribun Healing Center. Yang meresmikannya siapa? Yang meresmikannya adalah Bapak Wali Kota Balikpapan yang muda dan ganteng itu, dihadiri oleh beberapa lurah di sekitar Wali Kota Balikpapan, dihadiri oleh beberapa camat. Jadi jangan kita buta mata hati, mata rohani kita, saudaraku Asia Gian. Anda berkomentar begitu, justru itu mempermalukan saudara-saudara kita orang Batak. Sadarlah kawan, lihatlah yang baik yang dilakukan oleh orang lain, belajarlah dari hal yang baik itu. Sekalipun saya mengatakan siapa kita yang sempurna, kita masih punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Bahkan hambanya Pastor Andi Simon dengan rendah hati mengakui, saya ini masih banyak kekurangan, kelemahan, aku mau terus dipulihkan, diubahkan, disempurnakan Tuhan. Luar biasa sekali. Tapi mari kita mendukung, mensupport apa yang baik, yang dapat menjadi berkat demi kebaikan sesama manusia tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, golongan apapun. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.